Salam Prosper. Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, memiliki luas wilayah kurang lebih 1.414,96 km persegi. Kota Padang terdiri dari kawasan daratan dan perairan atau laut, di mana luas kawasan daratan adalah 694,96 km persegi, sedangkan kawasan perairan atau laut luasnya 720 km persegi. Kota Padang memiliki 19 pulau-pulau kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan dan 21 sungai besar dan kecil, di mana 5 diantaranya merupakan sungai besar dengan sungai terpanjang adalah Sungai Batang Kandis yang panjangnya kurang lebih 20 km. Pelayanan masyarakat pun harus berubah, ya, ada yang memudahkan pada masyarakat untuk datang untuk mendapat pelayanan yang cepat, mudah dan mudah. Nah, tentu kesempatan ini sekaligus juga bagi dinas-dinas yang lain untuk selalu harapan Pak Wali Kota Padang mereka lebih inovatif. Kita tidak bisa statis, tidak bisa status quo, harus banyak hal yang dilakukan untuk sebagai sebuah peran yang dijalankan oleh masing-masing kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka memenuhi satu tahapan TKA Angkatan 1 BPSDM di Provinsi Jawa Tengah, kami kelompok 2 melakukan studi lapangan pada Dinas Kesehatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Dengan inovasinya kelas Ibu Muda atau kelas IMUD yang mendapatkan penghargaan Top 40 dari Kemenpan pada tahun 2018. Adapun lokusnya pada Puskesmas Padang Pasir, Kota Padang. Inovasi kelas Ibu Muda ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu muda tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak. Yang mendasari dibentuknya inovasi kelas Ibu Muda ini adalah tingginya angka kematian ibu pada tahun 2016. Sehingga Kepala Puskesmas Padang Pasir menginisiasi adanya inovasi kelas Ibu Muda ini. Untuk lebih lengkapnya akan kami sajikan dalam bentuk video berikut ini. Semoga bermanfaat. Latar belakang dari inovasi kelas IMUD ini, pada bulan Januari 2016 terjadi angka kematian bayi 11 bulan dan angka kematian ibu muda yaitu kurang dari 17 tahun itu sangat tinggi, dan dari otopsi verbal oleh dokter dan bidan puskesmas, kematian ini disebabkan oleh meningitis dan radang paru. Dan di sini bayi tidak mendapatkan pengobatan yang optimal karena kurangnya pengetahuan, perhatian ibu dan keluarga terhadap bayi tersebut. Selain untuk meningkatkan pengetahuan ibu, inovasi ini juga bertujuan untuk memeriksa dan memantau kehamilan ibu muda, kemudian adanya deteksi dini faktor risiko kehamilan pada ibu muda, meningkatkan pengetahuan tentang kehamilan dan perawatan bayi, sehingga terbentuk keluarga samawa dan keberhasilan keluarga berencana. Inovasi kelas IMUD ini bukan sarana untuk mendiskriminasi atau menstigmatisasi terhadap ibu muda, tetapi ini untuk sarana untuk merangkul ibu muda yang mengalami stigmatisasi di masyarakat, juga menjadi sarana belajar bagi ibu hamil dan ibu balita yang dalam usia muda. Apa yang menjadi keunikan atau kebaruan dari program ini, yaitu antara lain kelas ini khusus untuk ibu muda dengan kriteria usia di bawah 20 tahun, juga mengikut sertakan suami, mertua, orang tua,
dan mendatangkan narasumber ahli seperti dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, juga disupport dari ahli bidang agama. Dan pemantauan sampai di usia di atas 20 tahun dan bayi sampai berusia 5 tahun. Pada pertemuan pertama dimulai dengan mendatangkan dokter spesialis obstetrik ginekologi yaitu Dr. Ferdinand Ferry SPOG dengan tema cerdas menjaga kehamilan. Jadi di sini mengupgrade pengetahuan seibu-ibu muda tentang kehamilan yang sehat. Pertemuan kedua disupport dari Kepala KUA Padang Barat yang berisi nasihat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri serta tanggung jawab terhadap anak. Pertemuan ketiga dihadirkan dokter spesialis anak yaitu Dr. Fitricia Amelin SPA Biomed. Di sini disampaikan peran ibu dalam 1000 hari pertama kehidupan, sehingga diharapkan ibu-ibu muda ini bisa menyiapkan masa depan yang baik bagi putra-putrinya. Inovasi ini didukung dari berbagai pihak, misalnya dari sumber daya manusianya, itu dari petugas puskesmas Padang Pasir yang sangat solid, sangat kompak, kemudian beberapa narasumber dari dokter spesialis yang terkait, juga lintas sektoral terkait, juga termasuk support dari keuangan dibiayai dari BOK. Dari segala inovasi, segala usaha yang sudah dilakukan ini, ada output yang didapatkan yaitu pengetahuan ibu muda tentang perkawinan dan tentang kesehatan meningkat, kemudian kehamilan, kesehatan ibu, bayi, dan dalam setiap inovasi atau kegiatan dilakukan pemantauan dan evaluasi mulai saat perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan, capaian hasil, dan diakhiri dengan rencana tindak lanjut kegiatan. Dalam menjalankan inovasi ini, ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain penolakan dari ibu muda itu sendiri, penolakan dari keluarganya, kemudian ada rasa malu dan tidak percaya diri dari ibu muda itu. Sehingga peran semua sektor peningkatan pengetahuan dari ibu muda itu sangat diperlukan. Dampak positif yang didapat dari kelas imut ini antara lain dari indikator kematian ibu dan bayi yang sebelum ada kelas imut ini ada 1 orang bayi, setelah itu tidak ada. Kemudian tingkat pengetahuan yang sebelumnya yang kategori rendah itu 55%, setelah ada kelas imut yang kategori rendah hanya 5%. Dan penerimaan terhadap kelas imut sebelumnya 20% tidak menerima, setelahnya seluruhnya menerima. Dan indikator yang berikutnya ibu hamil kek kurang energi kronik, sebelumnya ada 3 orang, yang sesudahnya hanya 1 orang. Replikasi juga dilakukan di beberapa puskesmas, sebagai contoh di Puskesmas Limbing dengan nama klaster, singkatan dari klaster lalu, dan Puskesmas Ikurkoto dengan nama kelas Bumi Resti. Inovasi ini tidak berhenti begitu saja, tapi juga dikembangkan dan disinergikan dengan program kegiatan yang ada di dinas-dinas lain, antara lain Dinas Sosial, DP3AKB, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Industri, juga Kemenak Kota Padang. Gimana peran ibu kampus ini kalau menurut bahasa PKA atau tim 3 ini kepemimpinan transformatif itu dalam menunjang pelaksanaan inovasi ini. Hanya cuma mengetuk hatinya aja Pak, karena memang permasalahan yang akan kami angkat ini adalah permasalahan yang sangat krusial. Karena mungkin untuk Bapak Camat, kematian ibu dan kematian anak itu merupakan penilaian ya. Sekarang penilaian wali kota mungkin bupati juga. Iya, kinerja. Iya, ada indikator kinerja. Jadi itu aja yang kita sampaikan, bahwa ini adalah masalah yang tidak main-main gitu. Maksudnya ini adalah serius yang harus kita perhatikan bersama. Itu saja mungkin saya sampaikan, dan Pak Camatnya sangat welcome. Mungkin nanti kalau ada videonya Pak Camatnya juga menyampaikan bahwa beliau memang welcome sekali dengan inovasi ini. Dan juga untuk dengan lintas sektor, saya presentasi Pak di depan lintas sektor untuk inovasi ini. Jadi
berangkat dari latar belakang permasalahan. Jadi alhamdulillah tokoh-tokoh masyarakat malah terbuka wacananya bahwa daerah mereka, kalau kita ninik mama ya Pak ya di sini ninik mama, ponakan-ponakannya ada yang seperti itu gitu, maksudnya jatuhnya istilahnya ponakan, kalau padahal kan matriarkat gitu. Jadi mereka terbuka bahwa ini adalah inovasi yang memang sebenarnya sih awal-awalnya memang agak ini ya, apa sih orang kayak gini kok dilindungi gitu ya, yang hamilnya nggak jelas atau apa. Cuma saya berangkat menjelaskannya bukan dari latar belakang kehamilannya. Saya berangkat, saya orang kesehatan Pak gitu, berusaha menjelaskan. Yang tanggung jawab saya adalah ibu ini selamat, bayi ini selamat, gitu aja. Kenapa ibu ini hamil itu bukan tanggung jawab saya, jadi tentunya Departemen Agama lah, KUA ya, untuk mencegah dan pendidikan untuk mencegah mereka hamil. Tapi saat mereka sudah hamil, itu kalau saya orang kesehatan saya harus bertanggung jawab. Ketika inovasi ini berjalan, pasti belum ada anggarannya, pasti. Ya, pasti belum ada anggarannya. Saya punya inovasi seperti ini, gitu kan. Boleh kan pembiayaan dari BOK ini kita masukkan ke dalam kegiatan yang akan saya laksanakan. Dan ini sangat krusial, saya berusaha meyakinkan Ibu. Ingat ya Umi ya, waktu menyusun BOK. Tenaga yang luar biasa ini kan pasti adakah yang saya tangkap, adakah sistem reward dalam penerapan manajemen kinerja yang diberlakukan oleh Dinas Kesehatan ada terhadap memang reward yang diberikan oleh juga kemarin itu bertahan yang untuk umroh gitu ya. Ini saya untuk pas jadwal umrohnya kelas Ibu Muda di tahun 2017. Saya mengikuti kelas Ibu Muda selama 4 kali pertemuan. Alhamdulillah, kelas Ibu Muda ini sangat bermanfaat bagi saya. Karena tanpa kelas Ibu Muda, saya mungkin tidak mengetahui bagaimana cara mendidik anak, cara merawat anak, cara berkoordinasi yang baik kepada orang di luar atau kepada kedokteran, merawat diri, dan membuat saya itu membuat lebih semangat lagi untuk kedepannya. Tengok kanan, tengok kiri, sedang dipandang. Iya. Peserta PKK Jateng PKL di Kota Padang sebagai bekal untuk susun inovasi agar jangan meradang. Dan untuk membangun birokrasi profesional yang nyaman dipandang.